Alhamdulillahnya kalau untuk hambatan itu yang kami rasakan sih tidak ada ya. Enggak ya? Nah, Mm-mm. justru kegiatan yang selama pandemi ini kita memang kalau untuk kita mengumpulkan satu masyarakat tidak mungkin ya. Iya. Karena di masa pandemi ini kita harus juga menghormati yang peraturannya pemerintah. Di sini juga makanya di sini kita memberi bantuan seperti prasarana tadi. Iya. Assalamualaikum, ini Mimit, selamat datang di iPod. Ini memang podcast. Hari ini kita kedatangan tamu dari kakak-kakak komunitas Rumah Peduli Disabilitas ya. Selamat datang Bang Ari dan Kak Ratna. Ya, Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dekat ya. Alhamdulillah ya. Nah, Jadi kakak-kakak ini adalah Kak Ari ini, Bang Ari ini adalah ketua dari komunitas Rumah Peduli Disabilitas ya. Bang, boleh diceritain sedikit Bang, apa itu komunitas Rumah Peduli Disabilitas? Ya, sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih telah hadir di acara pada malam hari ini. Nah, apa itu dari komunitas Rumah Peduli Disabilitas? Itu adalah suatu wadah keluarga besar untuk teman-teman disabilitas yang ada di Kabupaten Natuna. Iya. Jadi komunitas Rumah Peduli Disabilitas ini adalah memang rumah untuk teman-teman disabilitas ya. Ya. Untuk kenapa nih Bang didirikan rumah ini gitu? Ya, Awal mulanya kenapa? ya kalau berbicara awal mulanya sih lucu ya. Nah, jadi di sini kalau kita berbicara sedikit ya. Jadi yang awal berdirinya dari komunitas Rumah Peduli Disabilitas ini ketika saya sendiri pulang dari Jogja kemarin melihat teman-teman disabilitas yang di Natuna ini memang sangat-sangat memerlukan perhatian. Iya. Nah, bagaimana kita memperhatikan teman-teman disabilitas ini? Karena maka dari itu kita bentuk suatu wadah keluarga besar untuk membantu membangun aktivitas ekonomi teman disabilitas. Nah, jadi saya berpikir kenapa hal ini KRPD ini harus dibangun di Kabupaten Natuna ini, karena saya berharap dengannya adanya KRPD ini kita bisa membentuk suatu keluarga besar. Selain keluarga di rumah, ada keluarga di luar yang saling membantu, memberi motivasi untuk teman-teman disabilitas yang di Kabupaten Natuna ini. Iya, jadi tujuannya memang untuk mendirikan sebuah keluarga baru untuk teman-teman disabilitas supaya lebih termotivasi ya. Ya, Gitu. dan lebih signifikan lagi tujuan itu untuk membangun ekonomi kreatif teman-teman disabilitas. Oke gitu. Untuk anggotanya sendiri ini kan kalau kita lihat Kak Ratna sendiri itu tidak disabilitas, non disabilitas. Berarti anggotanya bisa dari mana aja dong Bang? Ya, bisa. Ini rumahnya. Jadi, Rana, sama jawab kan? Untuk anggota kita sendiri ada difabel dan ada juga yang normal ya Bang ya. Ya. Sekitar berapa anggota aktifnya kita? Anggota aktifnya 70 orang gitu ya. Ya, kalau anggota kita itu di aktif itu memang kisaran 70 lebih. Nah, kalau untuk anggota disabilitasnya sendiri itu di Natuna ini yang data masuk di kita ini Iya. ada 1.100 lebih Banyak disabilitas. juga ya Bang. Iya, di Kabupaten Natuna. Kalau untuk Pulau Bungurannya sendiri yaitu 370 disabilitas. Kalau Iya. untuk keseluruhan itu 1.000 lebih. Itu yang terdata ya. Iya. Nah, Untuk disabilitasnya sendiri kan maksudnya ada beberapa disabilitas nih Bang. Itu yang terdata disabilitas apa aja gitu? Jenis disabilitasnya Jenis-jenis disabilitasnya. tunanetra, tunadaksa, tunawicara, tunarungu. Nah, Sekitaran itu Iya. ya. Untuk ini sendiri kayak disabilitas sensorik atau motoriknya itu mungkin teman-teman yang Down syndrome gitu ada ada. juga, ada. termasuk juga ya. Iya, Jadi karena- memang menaungi itu semua gitu. Benar. Karena di sini kita tidak membatasi teman-teman yang sindrom ini, karena bagaimanapun mereka juga keluarga kita yang harus kita perhatikan di sini kan. Iya betul. Nah, memang tujuan kita di KRPD ini untuk membangun industri kreatif disabilitas, tetapi teman-teman kita yang tidak bisa berbuat apa-apa ini seperti Muslim ini tetap kita rangkul karena mereka adalah keluarga kita juga. Iya betul. Nah, disinilah kita akan timbulkan jiwa peduli disabilitas yang kita sebut selama ini di KRPD Virus Peduli Disabilitas ada. Iya.
gimana Bang? Sebarkan virus peduli. Oh, iya. disabilitas. sebarkan. Jangan terus corona terus kan, Iya, terus betul. peduli disabilitas enggak. Virus yang positif ya, Ah. ini virusnya yang disebarkan. Oke. Untuk yang terdata itu kan se-Kabupaten Natuna, berarti memang sudah sampai untuk komunitasnya sendiri udah sampai ke kecamatan-kecamatan berarti Kak? Iya. Ya, alhamdulillah kemarin ya. Iya. Di Pulau Sedanau juga kita telah memberi bantuan itu kisaran berapa? 30 KK ya. Iya, 30 paket. 30 KK itu kisaran disabilitas itu ada hampir 30 lebih, hampir 40 yang disabilitas kita kasih bantuan kan. Iya. Nah, kalau untuk Kecamatan Bukulannya sendiri itu alhamdulillahnya sudah lumayan banyak kita kasih bantuannya gitu. Iya, bantuannya bentuknya apa nih Bang kalau boleh tahu? Jadi bantuannya itu yang pertama kita memberi sembako, yang Iya. keduanya prasarana, yang ketiganya alat tulis untuk anak SLB. Oh iya. Nah, itu alhamdulillah sudah kita serahkan semuanya. Iya, prasarananya ini boleh nggak Kak maksudnya dikasih tahu prasarananya bentuknya apa gitu? Prasarananya. Bisa Bang jelasin aja. Jadi prasarana itu tergantung kebutuhan teman-teman disabilitas. Oh gitu Ya, ya. jadi sebagai contoh nih, seperti Pak Mustafa kemarin Iya, ya, baru-baru yang ini. di lampu merah itu, baru-baru ini Oh iya. kita kasih bantuan karena di situ kita melihat beliau kan berjualan, Iya. dagang ya. Nah, di situ kita berusaha melengkapi prasarana itu seperti alat-alat untuk beliau bisa berdagang gitu. Oh, menyesuaikan kebutuhan Ya. teman-teman ya. Jadi prasarana itu menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan oleh teman-teman disabilitas. Iya. Gitu. Ya, untuk mungkin teman-teman nih sama Mimet juga mungkin mau bergabung, itu gimana sih Bang caranya mau bergabung sama komunitas ini? Nah, jadi kalau ingin bergabung di komunitas Rumah Peduli Disabilitas ini Iya. bisa ke IG kita juga ya. Iya, kontak Kalau IG email ya? sama IG bisa. Tinggal DM aja kalau mau gabung. Ntar kita tanya domisilinya, terus langsung kita masukin ke grup kita, Iya. grup WhatsApp. Gampang Kalaupun- ya berarti Kak Gampang maksudnya. Kalau lebih gampang lagi bisa datang ke sekretariat kita di Jalan Haji Adam Malik di Sekolah Mandar ya. Iya, di Bandar Syah. Di Oh Bandar iya, Syah. di Bandar Syah ya. Jadi tinggal bilang aja nih Iya. Kak Mehmet mau gabung gitu ya. Iya. Mungkin kawan-kawan di rumah mungkin mau gabung gitu, cuman Ah. nggak tahu nih mau gabung lewat apa gitu, makanya sekalian nanya. Terus untuk kegiatan KPRD baru-baru ini Bang, mungkin selama pandemi ada hambatan nggak gitu? Alhamdulillahnya kalau untuk hambatan itu yang kami rasakan sih tidak ada ya. Enggak ya? Justru kegiatan yang selama pandemi ini kita memang kalau untuk kita mengumpulkan satu masyarakat tidak mungkin ya. Iya. Karena di masa pandemi ini kita harus juga menghormati yang peraturannya pemerintah. Di sini juga makanya di sini kita memberi bantuan seperti prasarana tadi Iya. dan mencoba membangun industri kreatif mereka di channel kita sendiri gitu. Iya. Industri kreatifnya ini yang gimana Bang? Jadi kita di KRPD itu sendiri mempunyai channel kita ya KRPD 1 itu. YouTube kita di situ akan kita Channel YouTube ya? ya, channel YouTube KRPD Bersatu di situ akan kita coba membangun industri kreativitas mereka. Bagaimana? Nah, bagaimana caranya? Kita akan mencoba melirik apa sih kemampuan mereka ini, akan kita coba tempa, mengasah potensinya, dan kita berharap di sini akan menaikkan nilai jual ekonomi mereka. Oh iya benar. Potensinya yang perlu digali lagi berarti ya. Sama sih seperti pada umumnya orang-orang gitu, ketika mungkin ada satu kekurangan di diri Mimit gitu, tapi ada kelebihan yang lain. Sama mungkin buat teman-teman disabilitas ya juga seperti itu ya Bang. Iya. Jadi kekurangannya ada, tentu ada potensi yang lebih unggul ketimbang orang lain gitu ya. Iya. Jadi selama ini kan kalau kita sedikit berbicara, sedikit melihat apa yang terjadi di disabilitas ini, selama ini kan disabilitas ini kan maaf ya sebelumnya ya, Iya. masyarakat ini hanya memandang sebelah mata, dan Iya. bahkan ada sekalangan masyarakat, mungkin tidak semuanya, kita garis Iya. bawahi ya, memandang bahwa orang-orang disabilitas ini hanya beban sebagai keluarga. Nah, di sini kita tidak mau seperti itu terjadi dari mereka, karena mereka juga mempunyai hak-hak yang harus kita perjuangkan. Dan Iya. kalau kita lihat dari
kecil kita bersekolah, hari Senin kita upacara, pasti kita pernah mendengarkan kata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Nah, di situ jelas kita ingin memberitahu kepada masyarakat yang di Natuna ini bahwa mereka ini juga berhak mempunyai kehidupan yang layak, kan gitu. Iya, jadi Mehmet ngambil poinnya bullying ya berarti. Ya, benar. Gitu. Jadi benar. memang dari dulu sebenarnya boleh kita bicara lebih gamblang gitu ya. Ya. Ketika kecil-kecilnya dulu memang teman-teman disabilitas ini lebih cenderung jadi korban sasaran bullying gitu ya. Sasaran bullying. Jadi harapannya memang Mehmet berharap sekali gitu dengan adanya komunitas ini, teman-teman di rumah juga, adik-adik semua gitu. Ini melihat dunia ini jadi lebih inklusi, di mana memandang disabilitas itu bukan sebuah kekurangan tetapi perbedaan sama sepertinya ras, agama seperti itu gitu. Jadi memang kesetaraan hak dan apapun yang bisa kita lakukan itu ya sama gitu. Mungkin Bang di Natuna sendiri nih aksesnya gimana untuk teman-teman disabilitas? Kalau untuk akses sendiri ya seperti yang kita ketahui ya memang belum ada untuk disabilitas, karena bahkan kalau kita berbicara Natuna, negara pun Indonesia pun belum arahnya ke situ. Memang mungkin sudah ada, tapi mungkin baru tahap perkembangan untuk membangun prasarana friendly terhadap disabilitas. Nah, kalau kita berbicara prasarana ini, kita berbicara negara sebenarnya. Nah, kalau negara sebenarnya sih kalau negara kita sudah menjerumus ke situ lah ya, mendorong untuk disabilitas, tetapi itu tergantung bagaimana pemerintah di daerah-daerah kabupaten sendiri menerapkan undang-undang disabilitas itu tadi, kan gitu. Oh iya, benar-benar. Nah. Gitu. Kak Ratna sendiri ini kan Kak Ratna ini memang anggota ya, memang sekolahnya di pendidikan luar biasa atau gimana Kak? Nggak, kita Ratna sekolah biasa, sastra Inggris. Oh, sastra Inggris ya. Ini lagi kuliah atau gimana? Iya. Lagi kuliah ya. Lagi kuliah. Jadi memang Kak Ratna ini bergabung sama komunitas memang karena aware sama teman-teman ya. Boleh diceritain Kak, pertama kali mau gabung itu gimana? Pertama kali gabung tuh kayak penasaran nih, komunitas rumah peduli disabilitas kan kayak jarang banget di sini orang-orang peduli dengan disabilitas itu kan. Mohon maaf ya sebenarnya. Ya kayak ada beberapa yang peduli ya, tapi maksudnya ini kan diekspos tuh kayak di IG-nya tuh kan, kayak penasaran aja gitu, makanya mau coba masuk, mau lihat kegiatannya seperti apa.